Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani dengan NIM 1914080002. Saya dari jurusan Tadris IPA Fisika BP 19 UIN Imam Bonjol Padang. Pada video ini saya akan membuat review materi pembelajaran dari mata kuliah Metodologi Penelitian. Baiklah, pada video ini saya akan membuat review materi pembelajaran yaitu mengenai resume bab 3. Nah, yang pertama yaitu mengenai karakteristik berbagai jenis penelitian. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu mengenai karakteristik penelitian tindakan. Apa saja sih yang termasuk ke dalam karakteristik dari penelitian tindakan tersebut? Nah, yang pertama yaitu masalah yang terdapat pada penelitian tindakan bersifat konkret sesuai dengan yang dialami oleh subjek di dalam penelitian tersebut. Kemudian, penelitian tindakan ini bertujuan untuk memperbaiki suatu kondisi yang menjadi permasalahan di dalam penelitian tersebut sehingga perlu diteliti permasalahan yang terjadi tersebut. Kemudian subjek di dalam penelitian tindakan memiliki ciri-ciri tertentu. Data yang diolah di dalam penelitian bersifat kekinian dan tidak ketertinggalan zaman. Kemudian karakteristik dari penelitian tindakan ini, hasil penelitiannya adalah hasil yang bukan untuk digeneralisasikan. Adapun rancangan dari tindakan ini harusnya diimplikasikan di dalam kehidupan dan di dalam melakukan penelitian tersebut. Penelitian tindakan ini dilakukan secara terkendali, yang mana pengendaliannya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengendalian terhadap subjek yang terdapat di dalam penelitian tersebut. Kemudian yang kedua adalah pengendalian terhadap data. Pengendalian terhadap data ini diajukan kepada data-data yang diperoleh di dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian yang kedua adalah karakteristik jenis penelitian kualitatif. Nah, di sini ada beberapa karakteristik dari penelitian kualitatif tersebut. Yang pertama yaitu menjawab masalah khususnya yang diangkat dari konteks penelitian. Kemudian masalah khusus tersebut yang disebut di dalam penelitian itu adalah masalah yang difokuskan, yang mana fokus yang diteliti lebih mengarah kepada proses daripada hasil. Penelitian kualitatif ini tidak menggunakan hipotesis sebelumnya, tidak menggunakan konsep sampel di dalam penelitiannya. Data yang terdapat pada penelitian kualitatif ini bersifat data kualitatif, artinya data tersebut bersifat mendeskripsikan. Kemudian analisisnya dapat dilakukan secara induktif dan analisis data pun bersifat deskriptif. Teori yang mendasari dari penelitian kualitatif ini adalah teori dasar atau grounded theory, yang mana pengumpulan data utamanya menggunakan pengamatan, wawancara, dan analisa dokumen sebelum dilakukan penelitian tersebut. Kemudian yang ketiga adalah karakteristik dari jenis penelitian mixed method, yang mana jenis penelitiannya yaitu metode gabungan antara analisis kualitatif dengan analisis kuantitatif. Nah, adapun karakteristiknya yaitu yang pertama melibatkan penggunaan dua metode yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kemudian asumsi-asumsi yang terdapat pada penelitian ini adalah asumsi-asumsi filosofis. Dasar teori yang digunakan di dalam penelitian mixed method ini yaitu berupa konfirmasi atau eksplorasi. Dan sifat data yang terdapat di dalam penelitian ini bersifat campuran, yakni angka-angka dan data-data yang bersifat deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data di dalam mixed method ini adalah kombinasi dari metode kualitatif dan metode kuantitatif. Dan analisa datanya pun adalah analisa data kombinasi, yakni mengkombinasikan analisa data kualitatif dengan analisa data kuantitatif.
Dan selanjutnya adalah karakteristik dari penelitian kuantitatif. Nah, di dalam penelitian kuantitatif terdapat beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu menggunakan pola pikir deduktif. Dan proses penelitiannya juga mengikuti prosedur yang telah direncanakan. Yakni sebelum melakukan penelitian, peneliti hendaknya menyusun prosedur-prosedur atau langkah-langkah apa yang akan dilakukan di dalam penelitian sehingga penelitian tersebut berjalan secara lancar dan sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian subjek yang diteliti, sumber data dan data yang dikumpulkan sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya dan sesuai dengan prosedur penelitian sebelum dilakukan. Kemudian, pengumpulan data melalui pengukuran dengan menggunakan alat yang objektif dan baku tanpa adanya mengalami perubahan. Selanjutnya adalah karakteristik penelitian kuantitatif ini, yaitu analisis data yang dilakukan setelah semua data terkumpul dan hasil penelitiannya pun merupakan generalisasi dan predikasi lepas dari konteks waktu dan situasi. Nah, berikutnya yaitu rancangan atau desain dari berbagai jenis penelitian. Yang pertama, saya akan menjelaskan yaitu mengenai pengertian dari desain penelitian. Yaitu desain penelitian adalah strategi yang dipilih oleh peneliti untuk mengintegrasikan secara menyeluruh komponen riset dengan cara logis dan sistematis untuk membahas dan menganalisis apa yang menjadi fokus di dalam penelitian. Di sini ada beberapa jenis bentuk desain penelitian, yaitu yang pertama desain penelitian pada jenis penelitian kualitatif, yakni bentuk desain penelitian kualitatif yaitu yang pertama fenomenologi, kemudian grounded theory, dan studi kasus, etnografi, dan penelitian tindakan. Nah, selanjutnya yaitu desain penelitian kuantitatif, yang mana tujuan dari desain penelitian kuantitatif ini adalah mengharuskan peneliti untuk menjelaskan bagaimana variabel mempengaruhi variabel yang lainnya. Di dalam penelitian kuantitatif, pendekatannya adalah pendekatan kuantitatif karena menggunakan gejala-gejala hasil dari pengamatan yang dikonversikan ke dalam angka-angka dan yang dianalisis menggunakan statistik. Dan berikutnya adalah desain penelitian pengembangan atau R&D. Nah, berikut yaitu tujuan dari penelitian pengembangan ini yaitu untuk mengembangkan suatu produk. Kemudian yaitu desain penelitian survei. Yakni dalam desain penelitian survei ini pengertiannya adalah metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan lisan dan tertulis. Nah, berikutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai populasi dan responden penelitian dengan menggunakan contoh. Nah, contoh di sini yang saya ambil yaitu penelitiannya adalah dengan judul pengaruh rokok LA like the Jarum yang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Nah, di sini yang pertama adalah responden. Responden sendiri adalah sampel yang diambil dari populasi yang betul-betul representatif. Responden di dalam penelitian ini terdiri dari 100 responden dan cara yang digunakan di dalam penelitian ini untuk menentukan respondennya adalah jumlah itemnya 4 dikali 5 sama dengan 20, kemudian jumlah respondennya yaitu 5 dikali 20 sama dengan 100. Nah, berikutnya adalah populasi. Populasi adalah sampel yang diambil pada populasi yang representatif. Nah, secara keseluruhan, populasi tersebut adalah jumlah yang akan diamati atau yang akan diteliti. Yang dimana populasi di dalam penelitian ini yaitu konsumen rokok merek LA like yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Malik Ibrahim Malang. Yang mana maksudnya di sini populasi ini adalah orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa yang mengkonsumsi rokok ini di dalam menempuh pendidikan di Universitas Islam Malik Ibrahim tersebut. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai teknik pengambilan sampel dengan contoh. Di dalam penelitian terdapat dua teknik pengambilan sampel, yaitu yang pertama adalah probability sampling,
yang mana terdiri atas 4 bentuk probability sampling ini. Yang pertama yaitu sampel random sampling, yaitu yang dimana pengertiannya adalah pengambilan sampel secara acak. Kemudian cara menentukan sampel random sampling ini yaitu dengan cara undian ataupun dengan cara menggunakan tabel bilangan random, dan juga dengan cara menggunakan komputer untuk mengacak nomor-nomor atau bilangan-bilangan secara random. Kemudian yang kedua adalah bentuk dari probability sampling adalah star-weighted random sampling, yakni yang dimana sampel ini disusun berdasarkan strata dan tingkatannya. Cara menentukan sampel ini yaitu menentukan dengan data pendukung tentang populasi yang diambil berikut dengan strata-strata yang ada di dalamnya. Kemudian mengklasifikasikan populasi ke dalam grup atau strata yang paling lepas, dan kemudian menentukan ukuran sampel untuk tiap stratum, dan memilih secara acak tiap stratum dengan menggunakan sampel random sampling. Nah, berikutnya yang ketiga adalah systematic sampling. Langkah-langkah di dalam menentukan sampel menggunakan systematic sampling ini yaitu urutkan semua sampel terlebih dahulu. Kemudian pilih urut tertentu yang akan menjadi sampel di dalam penelitian tersebut. Nah, selanjutnya adalah cluster sampling. Cluster sampling di sini yaitu populasi yang dibagi menjadi wilayah atau klaster. Dan langkah menentukannya yaitu dapat menentukan klaster-klasternya, dan peneliti menentukan banyak klaster yang akan dijadikan sampel dan dapat dimisalkan dengan N. Kemudian memilih secara acak klaster sebanyak N, dan semua yang terdapat di dalam klaster tersebut akan terpilih yang merupakan studi atau peneliti ataupun yang menjadi evaluasi. Nah, yang kedua yaitu teknik pengambilan sampel yaitu non-probability sampling. Berikut adalah beberapa bentuk dari non-probability sampling ini. Yang pertama yaitu sampling incidental, yang mana di sini maksudnya adalah teknik sampling ini mengandalkan pada keberadaan subjek untuk dijadikan sampel, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dipandang cocok sebagai sumber data, maka subjek tersebut dijadikan sampel. Nah, berikut yaitu kemudian yang kedua adalah sampling purposive, yang dimana teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti atau evaluator tentang sampel yang mana yang paling bermanfaat dan representatif. Kemudian yang ketiga adalah sampling bola salju atau snowball sampling, yakni sampling snowball ini dapat dilakukan jika keberadaan dari suatu populasi sulit untuk ditemukan. Dengan kata lain, cara ini banyak dipakai ketika peneliti atau evaluator tidak banyak tahu tentang populasi penelitian ataupun yang menjadi evaluasinya. Nah, yang terakhir adalah bentuk dari sampel non-probability ini yaitu sampling kuota, yang dimana sampling kuota ini adalah teknik menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu dengan jumlah atau kuotanya sesuai dengan yang diinginkan. Nah, berikutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai variabel dan data. Yang pertama yaitu pengertian. Apa sih pengertian dari variabel tersebut? Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai variabel tersebut. Variabel adalah penelitian. Variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian di dalam suatu penelitian. Variabel penelitian adalah gejala atau objek penelitian yang bervariasi. Kemudian, sedangkan data dalam penelitian adalah catatan atas kumpulan data-data yang diperoleh di dalam penelitian. Data-data tersebut merupakan jamak dari datum, yang berarti sesuatu yang diberikan di dalam memperoleh suatu hasil. Data ini juga disebut sebagai bentuk tertentu sehingga menghasilkan sesuatu kesimpulan di dalam menarik suatu keputusan. Nah, di sini ada beberapa macam-macam data dan variabel di dalam penelitian. Yang pertama yaitu macam-macam variabel.
macam-macam variabel. Yang pertama yaitu independen, yang artinya variabel bebas. Kemudian yaitu variabel dependen, yang artinya variabel terikat. Kemudian yang ketiga adalah variabel moderator, yang dimana variabel ini adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Kemudian adalah variabel interfering, yakni hubungan yang mempengaruhi hubungan antara dependen dengan hubungan dependen, yang dimana menjadi hubungan yang tidak langsung terikat, yang dimana menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Kemudian adalah variabel kontrol. Kemudian adalah variabel kontrol, yakni variabel ini terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama yaitu variabel terdahulu, variabel antara, dan variabel penekan. Kemudian yaitu variabel pengganggu. Variabel pengganggu ini dapat diklasifikasikan, yakni yang pertama yaitu variabel nominal, kemudian variabel ordinal, dan variabel interval, serta yang terakhir adalah variabel rasio. Nah, berikut adalah beberapa jenis bentuk data. Yang pertama yaitu data kualitatif, data yang berhubungan dengan kategorisasi atau pengelompokan berbentuk pertanyaan atau bentuk kata-kata. Sedangkan data kuantitatif adalah data-data yang berhubungan dengan angka-angka. Nah, berikut adalah beberapa contoh variabel dan data di dalam penelitian. Di sini saya mengambil dari contoh variabel dan datanya, yaitu berdasarkan judul skripsinya adalah peningkatan kualitas pembelajaran IPA melalui model kooperatif dengan metode eksperimen pada siswa kelas 5A SD Negeri Petompong 02 Semarang. Di dalam penelitian ini variabelnya adalah yaitu menerapkan model kooperatif dengan metode eksperimen. Nah, hasil belajar siswa pada F5A SD Negeri Petompong 02 Semarang ini pada pembelajaran IPA-nya dengan menerapkan model kooperatif dengan metode eksperimen. Kemudian sumber data yang diperoleh di dalam penelitian ini juga yang pertama yaitu dari siswa, dari guru, dan data dokumen, serta data dari lapangan. Kemudian jenis datanya adalah terdiri dari dua, yaitu data kualitatif adalah data angka-angka, yaitu yang dimana diwujudkan dari hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA materi sifat-sifat cahaya. Kemudian yaitu data kuantitatifnya adalah kategori, yang mana diperoleh dari hasil pengamatan dengan menggunakan lembar pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan catatan lapangan ketika pembelajaran IPA materi yaitu bersifat cahaya. Nah, berikutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai jenis dan sumber data. Yang pertama yaitu sumber data yang terdapat pada penelitian, yaitu yang pertama adalah sumber data sekunder, yakni terbagi menjadi dua, yaitu sumber data sekunder internal dan sumber data sekunder eksternal. Kemudian yaitu sumber data primer terbagi menjadi dua, yang pertama kualitatif, yang kedua yaitu kuantitatif. Nah, kualitatif ini sumber datanya diperoleh. Nah, sumber data kualitatif ini diperoleh melalui yang pertama yaitu wawancara, diskusi grup, dan teknik proyeksi. Kemudian sumber data primer secara kuantitatif diperoleh melalui survei, baik itu survei secara individu, survei telepon, surat, atau internet. Kemudian secara observasi dengan melakukan observasi secara langsung di lapangan, kemudian yaitu melakukan eksperimen. Nah, berikutnya yang menjadi sumber datanya adalah peristiwa dan aktivitas, baik itu peneliti secara langsung atau dari orang lain. Kemudian tempat atau lokasi dan dokumen, yang dimana dokumen ini dapat diperoleh dari tempat ataupun yang diperoleh dari orang. Nah, berikut adalah beberapa jenis data. Yang pertama yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, data kuantitatif ini dibedakan menjadi dua, yakni data diskrit
yang bersifat yaitu menghitung, sedangkan data kuantum yaitu bersifat data ordinal dan bersifat juga data interval dan berbentuk juga data rasio. Nah, dari jenis data ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama yaitu menurut cara memperolehnya. Dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian macam-macamnya juga berdasarkan kepada sumber data, yakni terbagi menjadi dua, yaitu data internal dan data eksternal. Dan sedangkan menurut cara pengumpulannya, jenis data ini terbagi menjadi dua, yaitu data cross section dan data time series. Nah, berikutnya yaitu saya menjelaskan mengenai instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah menurut Gulo, instrumen penelitian yaitu pedoman tertulis tentang wawancara atau pengamatan atau daftar pertanyaan yang diarsipkan untuk mendapatkan informasi. Instrumen pengumpulan data yaitu alat yang digunakan untuk mengukur data yang hendak dikumpulkan. Instrumen data ini dalam penelitian bersifat yaitu alat-alat yang diperlukan untuk dipergunakan dalam pengumpulan data. Bentuk dari instrumen data yaitu berbentuk tes, angket atau kuesioner, wawancara, observasi, skala bertingkat, dan dokumentasi. Di sini ada beberapa pembagiannya, yaitu jika tes tersebut menggunakan tes inteligensi atau tes IQ. Kemudian angketnya yaitu berupa angket minat dan berupa angket belajar. Sedangkan jika melakukan wawancara, maka dapat melakukannya dalam penelitian. Dan observasi yaitu menggunakan lembar observasi atas lembaran. Jika bentuk instrumen penelitiannya yaitu berbentuk observasi, maka dapat di dalam lembar observasi tersebut terdiri atas instrumen yaitu yang pertama nomor, dan yang kedua yaitu yang akan diobservasi. Kemudian yang ketiga adalah kemunculan data yang diperoleh selama observasi berlangsung, dan kemudian ada yang keempat komentar. Dan jika menggunakan skala bertingkat di dalam instrumen penelitian, maka lembar instrumen skala bertingkat yang terdiri atas pertanyaan yang kemudian dijawab oleh responden dengan 1 sangat setuju, 2 setuju, 3 kurang setuju, dan keempat adalah tidak setuju. Nah, di dalam instrumen yang berupa bentuk dokumentasi, maka dapat berupa foto, video, lembar belajar siswa, arsip, atau prasasti. Selanjutnya yaitu fungsi dari instrumen penelitian. Yang pertama sebagai alat pencatat informasi yang dikumpulkan oleh responden, dan sebagai alat untuk mengorganisasikan proses wawancara. Kemudian yang terakhir fungsi dari instrumen penelitian ini yaitu sebagai alat evakuasi performa pekerja staf peneliti. Nah, yang berikutnya yaitu mengenai kisi-kisi instrumen sesuai dengan variabel dan indikator penelitian. Yang pertama yaitu instrumen untuk tes. Di sini instrumen untuk tes ini kisi-kisi instrumennya yaitu yang pertama adalah kompetensi dasar, indikator, dan nomor item yang dijadikan di dalam instrumen tersebut. Kemudian instrumen untuk wawancara yaitu kisi-kisinya adalah nomor, variabel. Variabel ini terdiri dari demografi, karakteristik, partisipasi, dan responden. Kemudian tanggapan responden terhadap sekitarnya, dan tanggapan responden juga terhadap subjek, dan apa dukungan di sekitarnya atau dukungan lingkungannya. Dan yang ketiga adalah indikator dan nomor item. Sehingga itulah yang ada di dalam kisi-kisi instrumen wawancara. Nah, berikutnya yaitu instrumen untuk angket. Kisi-kisinya yang pertama nomor, yang kedua yaitu variabel. Variabel ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu variabel X dan variabel Y. Di mana yang terdapat pada variabel tersebut yaitu produktivitas X, Y, maksudnya produktivitas Y, upah X1, dan pengalaman kerja X2. Kemudian kisi dari instrumen angket lainnya adalah indikator, dan sumber datanya berasal dari responden, alat yang disebut dengan kuesioner,
dan nomor item. Kemudian yang terakhir adalah instrumen untuk observasi. Kisi-kisi yang terdapat di dalam lembar observasi siswa ini yaitu yang pertama adalah aspek yang diamati. Kemudian indikatornya apa dan nomor itemnya berapa. Kemudian adalah kisi-kisi untuk observasi guru. Juga sama terdiri dari aspek yang diamati, namun bagian aspek yang diamati ini terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti dan penutupnya bagaimana. Kemudian indikator dan nomor item yang terdapat pada lembar observasi tersebut.